sahabat. Hari ini aku mau cakap-cakap nih sama senior-seniorku. Nih, kenalin. Ini ada Bang Rey, senior kita. Dan ini ada Bang Hari juga, senior kita. Dan Nina juga di sini. Bang, aku tanya nih Bang. Kalau kita dapat prospekan nih Bang, terus aku bingung mau leasing apa. Enaknya pakai leasing apa ya Bang? Bang Hari lah dulu. Ya tergantung. Tergantung kayak mana Bang? Itu prospekannya dalam kota atau luar kota. Jadi kan ada beberapa leasing yang memang kuat di dalam kota, ada yang kuat juga di luar kota gitu kan. Kalau misalnya konsumenmu juga memang orang luar kota, coba cenderung itu pakai leasing yang kayak leasing ACC, leasing Astra punya gitu. Kalau misalkan dalam kota Bang, enaknya pakai leasing apa sih Bang? Biasa Abang pakai leasing apa kalau dalam kota? Lihat diskon juga ya. Kalau misalnya memang konsumennya juga dia udah pernah ngambil ke leasing itu, coba kita pakai leasing itu lagi. Tapi kalau misalnya dia dalam kota, kayaknya hampir semua leasing itu dalam kota bisa. Mau dia bank, mau dia leasing biasa, hampir semua bisa. Kalau Bang Rey Bang, biasa leasing apa Bang? Maksudnya ya? Kalau leasing yang nggak ribet, terus kita dapatnya lumayan gitu Bang, capeknya terbalaskan gitu loh. Oke, biasanya sih yang sudah pernah dialamin ya kan, kalau misalnya dalam kota, kita pastikan dulu dia mau DP-nya berapa. Biasanya kalau orang sudah DP-nya udah yang di atas normal, kita bilang DP besar, dengan yang DP di atas paket ya, itu biasanya leasingnya ke BCA. Kita ngarahinnya ke bank lah, ke bank. Ke bank ya? Nah, ada BCA, ada Mandiri, ada Panin ya? Karena kan tentunya pasti kalau konsumen yang udah DP-nya besar pasti pengen angsurannya lebih kecil kan. Nah, gitu. Oh gitu, berarti aku harus tanya dulu ya sama konsumennya kemampuan dia berapa. Ya, pastikan dulu. Kalau di luar kota sih biasanya pakainya yang leasing Astra, ACC. ACC ya? Itu sama orang leasingnya nggak dipersulit kan Bang? Dipersulit yang gimana? Nanti ya dia bilang ya gimana orang abang biasanya dipersulit gitu. Kalau misalnya datanya bagus-bagus nih, dia belum pernah kredit, takutnya kan ada juga bang orang leasing ini yang mempersulit juga dengan cerita lah Bang. Iya. Oh, kalau berkasnya kan sebenarnya kalau berkas yang mandatori buat pengajuan kredit udah tahu lah kan. Iya. Nah, pengajuan kredit apa aja tuh Bang syaratnya Bang? ya KTP suami istri. Oh ya, KTP suami istri. Terus kartu keluarga. Terus kemudian rekening listrik atau PBB. Bang, rekening listrik itu harus ya? Wajib ya? Oh iya. Rekening listrik, terus kemudian buku tabungan. Nah itu wajib juga? Wajib. Kalau misalnya konsumen kita belum punya buku tabungan nih, kayak konsumen Nirut nih belum pernah Bang, buku tabungan. Jadi gimana tuh caranya? Nggak apa-apa, misalnya contohnya dia belum punya buku tabungan, kita bukakan buku tabungan, terus kemungkinan kan konsumen itu kalau dia tidak punya buku tabungan, dia pasti usaha. Kalau kita tadi dia konsumen kita itu dia pekerja, pasti tentu punya bank dong. Iya juga sih. Ya kan? Biasanya orang pengusaha karena kan dia butuh perputaran uang cepat. Mereka jarang memang menggunakan buku tabungan. Kalau misalnya nggak ada sih biasanya leasing itu nawarkan bon-bon usaha. Bon-bon usaha. Sama sekarang kan yang paling penting buat pengajuan kredit itu ada namanya NPWP. Oh NPWP, NPWP juga itu wajib Bang? Wajib harus. Ya? Oh iya. Kemarin Nina prosesnya Nia gimana deh? Ya, sulit gak deh? Pakai leasing apa sih kemarin? Kemarin pakai leasing ACC sih Kak. ACC ya? Iya, satu pun juga lumayan sulit juga sih. Satu pun custom pun banyak lah berkas-berkas yang kekurangannya, SKKW-nya lagi gitu. Jadi gini Bang, selama pengalaman Nina nih ya, ada customer dia mau beli mobil tapi kan syaratnya Bang harus punya PBB. PBB. Iya, seandainya Bang, customer itu nggak punya PBB rumah, gimana lo itu Bang?
kategori nggak punya PBB berarti masih rumah sewa. Iyalah. Itu Rumah bisa nggak, Bang, kita sewa. proses kan, Bang? Bisa, tapi dengan catatan syarat leasingnya itu harus DP-nya 30%. DP 30%. Jadi kalau seandainya Bang dengan customer ini dia kan udah nggak ada PBB rumahnya, dia maunya DP minim, istilahnya dengan DP berapa persen ya Bang? Contohnya kalau DP 20% bisa nggak itu Bang? Approach-nya? Kalau DP 20% aku rasa belum bisa. Belum bisa ya, Belum Bang? bisa. Kenapa? Karena kan tingkat risikonya untuk yang pembiayaan pasti lebih besar. Karena kan kita bilang kan kita untuk mengetahuinya konsumen itu tadi tidak bakal kemana-mana, contohnya dari kan kita bilang tempat dia bertinggal, domisili. Tapi kalau dia masih rumahnya rumah sewa dengan kemampuan DP dia minimal, tentunya bagian leasing atau pembiayaan pasti agak berat untuk menyetujui kreditnya. Rumah orang tuanya kita bisa. Rumah orang tua, Dia kan atas nama dia, tapi PBB atas nama orang tuanya, gitu kita bisa pakai nggak Bang? itu gimana? Karena kan menurutnya? banyak Udah gitu pernah. Bang, customer ini Iya, kan iya. dia tinggal Orang tua sama sebagai orang tua penjamin. penjaminnya gitu ya kan. Tapi dia nggak ada rumah gitu, bisa nggak gitu Bang? Karena Boleh. kan orang nasi kan maunya yang pasti-pasti aja gitu kan, apalagi syarat kan tau lah gimana kan Bang. Apalagi orang nasi ini kan maunya berkas cantik gitu ya kan, apalagi customer maunya cepat keluar unitnya, apalagi kan data tapi nggak mendukung gitu. Gimana lo Bang gitu? Apalagi orang Bang kan udah senioran, udah lama gitu. Agak pusing juga sih Bang, kadang mikir Tau lah kayak mana iya bener. masalahnya gini, cari SPK susah ya kan? Iya. Udah dapat SPK. Kadang konsumen, Bang, kadang konsumen ini kan suka hati ya, namanya konsumen adalah raja ya. Mau gimana pun kita tetap ladeni kan ya. Gitu. Ingatnya Bang, musim-musim corona gini ya Bang, DP yang bisa saat ini berapa sih Bang? Kemarin aku ajuin 20%, di sini bilang, Ruth jangan segitulah, kayak gitu. Berapa sih? Orang Abang kemarin sempet ini juga kan? Iya, sama. DP juga ya? Sama. Berapa sih Bang kira-kira? Minimal sekarang DP 25% ya, Le? 25%. 25%. Itu mau dari luar kota, mau dari Dalam kota? sama luar sana? Sama. Sama. Untuk pengajuan Dijamin nggak prosesnya tuh, Bang? di awal biasa sekarang untuk karena musim corona ini kita mainnya di 25%. Jadi yang kemarin 25? Kalau yang kemarin 30%. Oh 30%. Nah jadi gini Bang, Hmm. ini kan udah kita ini ceritanya kan sebagai sales ya kan. Udah DP 30%, deposit lagi gimana tuh Bang? Wah, parah. Gimana itu Pak? Leasing Gimana tuh? parah itu. Gimana coba itu? Leasing apa itu? Aduh, parah itu. Aku Bang selama ini ngejatuhkan berkas. Berkas ACC masalahnya. Udah ngasih apa? Tapi kan udah Tapi keluar upload kan? memang. Tapi kan Bang, tau lah Bang kalau Udah seneng kan? bahasanya kan kalau customer ini Bang beli mobil sesuai dengan budget. Ya kan, tiba-tiba deposit 1 bulan, terkejut ya kan, tiba-tiba dia minta dia apa itu nggak jadi nih, gimana lah itu coba? Sakit hati lah ya kan? Iya nggak? Ya, Gimana lah itu kalau udah deposit lagi, kayak mana Bang? Pendapat Abang gitu? Bagi ilmunya lah Bang Nah, Ari. bagi ilmunya lah, Bang gimana Ari bisa diam jangan deposit aja. Sebenarnya gini tuh nih, pasti leasing punya pertimbangan sendiri, walaupun dengan DP dia DP besar udah 30%, tapi deposit kan, pasti ada kebijakan analis dari leasing itu sendiri, kenapa memang dia harus deposit. Nah, poinnya kita sebagai sales sebenarnya bukan untuk memberatkan konsumen, tapi mengedukasi konsumen. Jadi, ini kenapa nih aku udah DP besar 30% tapi tetap deposit? Edukasi aja sama konsumen bahwasanya, Pak, Bu, Bang, ada kebijakan sendiri dari leasing, kenapa Bang harus deposit? Mungkin pertimbangannya Bang Enak ya Bang? A, B, C, D. Nah itu aja kita sampaikan sama konsumen. Jangan malah memberatkan konsumen dengan berbagai statement yang aneh-aneh. Edukasi aja konsumen. Betul, tapi kan Bang kadang kan ada juga konsumen yang pengertian, ada juga nggak pengertian. Kebanyakan. Kadang kan Kadang gini kesel bahasanya, juga, wak lagu. tau lah Bang, istilahnya Abang lalu dulu beli rumah sesuai dengan apa? Budget Abang, tiba-tiba, kok begini lagi gitu, tiba-tiba nggak cukup uang gimana? Pending lagi ya kan? Gak cukup uang, gak cukup uang lah. Sakit hati lah deh Bang. Ya itulah makanya kita sebenarnya dibilang sales konsultan. Oh iya Sales iya konsultan iya kan berarti kan iya. kalau misalnya kira-kira konsumennya nggak cukup lagi, misalnya dia EDP nih, nggak cukup dananya untuk mobil itu, kita edukasi lagi sama konsumen, Pak,
ternyata Bapak harus DP sekian dengan kekuatan dana Bapak tadi. Pak, kalau kira-kira senian tadi kita turunkan ke Sigira gimana Pak?